Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 096 dari kelas C Indralaya. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang hukum pajak. Mari kita lihat pembahasannya. Apa itu hukum pajak? Definisi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara rakyat langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur pajak sendiri terdiri dari empat. Pertama, dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang. Kedua, bersifat memaksa. Ketiga, tidak ada imbalan langsung. Keempat, digunakan untuk pembiayaan negara. Fungsi pajak. Pertama, fungsi penerimaan, yaitu mengisi kas negara untuk pembiayaan pengeluaran pemerintahan. Yang kedua, fungsi pengaturan, mengatur struktur ekonomi dan sosial seperti pemberian insentif pajak. Yang ketiga, fungsi distribusi pendapatan, membantu masyarakat kurang mampu melalui program pemerintahan. Perbedaan pajak dan pungutan lainnya. Apa perbedaannya? Pajak itu merupakan kontribusi wajib tanpa imbalan langsung digunakan untuk kepentingan umum. Retribusi itu memiliki hubungan langsung dengan prestasi tertentu dari pemerintah, sedangkan sumbangan itu tidak ditujukan kepada individu tertentu, tetapi kepada golongan yang membutuhkan. Contoh perbedaan tersebut, kalau pajak, itu contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk retribusi, contohnya adalah retribusi parkir, memberikan imbalan langsung berupa fasilitas parkir kepada pembayar. Terus jika sumbangan itu contohnya adalah bantuan terhadap bencana alam. Kedudukan hukum pajak. Menurut definisi, diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Untuk syarat pemungutan, yang pertama harus adil, mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua, tidak mengganggu perekonomian. Yang ketiga, efisien, maksudnya biaya pemungutan rendah. Yang keempat, sederhana, maksudnya mudah dihitung dan dibayar. Perlawanan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang perlawanan pasif. Perlawanan pasif itu tuh hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contohnya itu ada wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netonya. Terus ada juga kurangnya membayar pajak. Terus yang ketiga ada penundaan pelaporan surat pemberitahuan laporan. Yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif itu adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu satu, penghindaran pajak, yang kedua, pengelakan pajak, dan yang ketiga itu adalah melalaikan pajak. Kita lanjutkan, jadi melalaikan pajak itu artinya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan seperti tidak melaporkan atau membayar pajak. Menghindari pajak itu artinya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam hukum. Jika menggelapkan pajak itu artinya tindakan ilegal untuk mengurangi pajak misalnya dengan memalsukan dokumen. Hukum pajak material dan hukum pajak formal. Untuk hukum pajak material ini itu mengatur substansi atau materi pajak. Contohnya itu menentukan siapa wajib pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara menghitung pajak tersebut. Untuk hukum pajak normal itu adalah mengatur tata cara pelaksanaan hukum pajak material. Contohnya itu prosedur pendaftaran NPWP, cara pembayaran pajak, proses pemeriksaan pajak, dan ketentuan pengajuan keberatan dan banding. Asas dan penggolongan pajak. Untuk asas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu asas domisili, artinya pajak dikenakan berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua itu asas sumber, artinya pajak dikenakan berdasarkan tempat sumber penghasilan itu berada. Yang ketiga, asas kebangsaan, artinya pajak dikenakan berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Kalau penggolongan pajak itu ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya itu pajak penghasilan atau PPh. Terus yang pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama Official Assessment System. Pemerintah menentukan besarnya pajak yang terhutang, contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB, di mana pemerintah menentukan nilai jual objek pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua, self-assessment system. Wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Pasal 25 atau 24 bagi wajib pajak badan, di mana perusahaan menghitung sendiri laba rugi dan pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, withholding system. Pihak ketiga memotong atau memungut pajak yang terhutang. Contohnya PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan dari gaji karyawan atau PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak pembayar jasa dari imbalan yang diberikan kepada penyedia jasa.
Baik, yang terakhir itu adalah cara pemungutan dan tarif pajak. Yang pertama kita bahas yang pemungutan pajak. Yang pertama itu ada stelsel nyata. Pajak itu dihitung berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, stelsel anggapan. Pajak dihitung berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang ketiga, stelsel campuran. Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Tarif pajak, yang pertama itu tarif progresif. Presentasi tarif pajak semakin tinggi jika dasar pengenaan pajak semakin meningkat. Yang kedua, tarif degresif. Presentasi tarif pajak semakin rendah jika dasar pengenaan pajak semakin meningkat. Yang ketiga, tarif proporsional. Presentasi tarif pajak tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Yang terakhir, tarif tetap. Jumlah pajak tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak.